Sandaran Hati, Chapter 1, Wakan. Hari ini, entah kenapa, semua dirundung sedih. Aura perpisahan menyelimuti kediaman Pak Hazid. Putri sulung mereka telah memutuskan hidup mandiri, terpisah dari kedua orang tua demi mengejar kehidupan yang diinginkan. Sebagai orang tua, tentu mereka tak bisa melepas. Namun, kebahagiaan anak-anak mereka adalah yang pertama. Cassandra telah siap pergi. 2 buah koper juga telah berada di lantai 1, dibawa oleh asisten rumah mereka. Menerawang sedih, Cassandra tetapi lekat setiap jengkal kamar. Berharap waktu berlalu begitu singkat, bak terlelap tidur. Saat terbangun, ia berada di kamar itu lagi. Sampai ketemu lagi, ucapnya sebagai salam perpisahan. Tak ingin air mata menetes jatuh, Cassandra cepat-cepat berbalik badan. Ia bulatkan tekad, melangkah pergi, meninggalkan kamar, meninggalkan kedua orang tua, sanak keluarga, kerabat, juga teman. Sandra sudah siap, tegur Pak Hazid, menunjukkan sikap lebih tegar. Walau itu hanya casing luarnya saja, di dalam jangan ditanya sedihnya. Dengan senyum dipaksa membingkai wajah, Cassandra datang. Dipeluknya sang ayah seraya berkata, "Sudah ayah, Sandra pamit." Sedang sang ibu yang menyaksikan tak kuasa menahan tangis. Tumpah ruah itu air mata, tak sanggup melepas putri semata wayang mereka. "Ibu," raut sedih Cassandra, tak bisa ditepis. Walau ia berusaha tebal muka, ia datangi sang ibu, memberikan pelukan perpisahan yang tak diinginkan. "Sayang," hanya kata itu yang mampu terucap. Selebihnya ia elus rambut Cassandra, juga menghadiahkan ciuman di kening wanita itu. Pak Hazid mengambil tindakan. Ia pisahkan pelukan keduanya lewat teguran. "Jadilah meski terpaksa." Ibu Helena lepas pelukan itu, dan bersama sang suami ia hantar Cassandra keluar, menuju mobil yang telah siap berangkat, dikendarai oleh supir kediaman Pak Hazid. "Ayah, ibu, Cassandra pamit," ucapnya memaksakan senyum. "Berangkatlah dengan sukacita." Ayah juga ibu mendoakan semoga selamat sampai tujuan, timpal Pak Hazid. Cassandra terdiam, menahan air mata supaya tak terisak, dan sekali lagi ia berhamburan memeluk kedua orang tuanya bergantian. "Ibu," suara berat Cassandra dipaksa keluar. "Baik-baik di sana ya sayang, seringlah menghubungi ibu." "Tentu ibu," balas Cassandra. Kendati berat, Pak Hazid serta ibu Helena membesarkan hati, melepas Cassandra dengan senyum berat yang dipaksakan. Sebenarnya mereka bersikeras mengantar Cassandra hingga bandara, namun wanita itu dengan tegas melarang. Tentu itu karena ia tak mau melihat air mata sang ibu banjir membasahi pipi. Juga tak mau tekadnya tergoyahkan. "Pak Hamid, temani putri saya hingga berangkat," minta Pak Hazid. "Siap tuan," jawab Pak Hamid. Setelah 2 koper disimpan di bagasi mobil, bersegera mobil itu pergi meninggalkan rumah, melaju tenang menuju bandara yang jaraknya tak begitu jauh. "Apa kali ini akan lama, Nona?" tegur Pak Hamid, sedang 2 mata menatap lurus jalan raya. "Entahlah, lihat nanti Pak," jawab Cassandra. "Kenapa sih Nona tak tinggal di sini saja? Toh pekerjaan sudah mapan," kata Pak Hamid sekedar berpendapat. "Saya suka mencari pengalaman baru, Pak. Serasa ada tantangan tersendiri. Tapi suatu saat nanti pastilah menetap di sini, menemani ayah dan ibu," kata Cassandra panjang lebar mengungkapkan keinginan hati. "Oh," seru Pak Hamid kehilangan kata-kata. Selebihnya ia fokus menyetir hingga tak ada obrolan tercipta lagi. Dan tak terasa laju mobil telah menghantar Cassandra pada bandara. Seperti pesan Pak Hazid, Pak Hamid tak langsung bertolak. Ia temani Cassandra menunggu jadwal keberangkatan. "Di sana Nona kerja di mana? Maksudnya Bapak?" tanya Pak Hamid tak diteruskan.
kala mereka berdua telah duduk di kursi tunggu. Di sana saya akan membantu teman saya, Pak. Dia mendirikan sebuah klinik dan dia membutuhkan tenaga dokter spesialis, ungkap Cassandra. Lantas Nona, apa memiliki jadwal libur? Tanyanya lagi dengan maksud pulang berlibur. Itu saya tidak bisa menjamin, kata Cassandra, tidak mau memberikan harapan yang tak jelas. Demikianlah keduanya terlihat begitu akrab satu sama lain, hingga pengumuman keberangkatan menyentak mereka. Menyudahi obrolan itu, bangkitlah Cassandra dan juga Pak Hamid. Seperti yang diminta oleh majikannya, Pak Hamid turut menyeret koper milik Cassandra hingga gerbang keberangkatan. Semoga selamat sampai tujuan, Nona. Terima kasih, Pak. Titip ayah dan ibu, balas Cassandra. Kurang lebih sejam waktu mengudara. Akhirnya pesawat itu landing juga di bandara setempat. Namun tujuan yang dimaksud masihlah bermil-mil jauhnya yang harus ditempuh melalui jalur darat. Memilih kereta api seperti anjuran teman, Cassandra bersegera bertolak dari bandara menuju stasiun dengan mengendarai taksi. Syukurlah jarak antara keduanya tidaklah jauh. Terima kasih, kata Cassandra menyodorkan sejumlah uang. Dengan 2 koper berukuran tak kecil, ia seret langkah kaki, segera memasuki stasiun. Berdiri di jalur loket pemesanan tiket, ia pun mengantri. Sesekali bola matanya mengintip arloji di tangan, sekedar memastikan jam berapakah saat itu. Sepertinya akan sampai malam ini, serunya memperkirakan. Tiket telah didapat. Syukur ia tidak perlu menunggu lama. Jadwal kereta berikutnya belumlah telat. Terlambat beberapa di sana, ia akan menunggu kurang lebih 1 jam lagi untuk mendapatkan kereta ke arah tujuan. Terima kasih Tuhan, ucap Cassandra, lagi-lagi menyeret koper menuju kursi tunggu. Selang beberapa detik dari duduknya, tiba-tiba seorang pemuda yang mungkin terpaut 6 atau 7 tahun lebih muda darinya berjalan dengan menjinjing tas ransel ke arah Cassandra. Dalam kewaspadaan, ia amati pemuda tersebut. Meski tampang terlihat seperti pemuda baik-baik, tapi itu bukan jaminan. Ada banyak orang jahat memiliki tampang polos. Begitu batin Cassandra mengingatkan diri sendiri. Maaf, bisa geser, tegur pemuda itu. Oh, spontan. Bola mata Cassandra melirik kedua sisi, memastikan apakah ia serakah duduk atau itu hanya modus pria tersebut. Yang pasti, satu hal disadari oleh Cassandra, ia harus bergeser. Oh, tentu, serunya setelah menyadari ia duduk di tengah-tengah kursi tunggu. Sejenak, kebisuan tercipta di antara mereka sebelum akhirnya pemuda itu buka mulut. Tak sungkan menegur sekaligus merakit obrolan. Maaf, kemana tujuannya? Tanyanya walau rada ragu. Wakan, jawab Cassandra singkat. Bukan? Pemuda itu cukup terperanjat kaget. Ya, sebab nama daerah yang disebut oleh Cassandra termasuk tujuannya pula. Kita satu tujuan, senyum mengembang lebar di wajah pemuda yang belumlah diketahui namanya. Oh, begitukah? Timpal Cassandra masih dengan raut biasa saja alias datar serta waspada. Ya, perkenalkan, saya Naif. Ia ulurkan tangannya ke hadapan Cassandra dengan mantap. Bola mata Cassandra tersibak kaget. Dalam diam, pupil matanya mencuri pandang, memastikan. Dan walau ragu-ragu, Cassandra yang tak nyaman menolak uluran tangan itu dengan terpaksa menyambutnya. Memperkenalkan diri pula. Cassandra, haruskah saya memanggil Anda Cassandra? Saya rasa Anda lebih senior dari saya. Lanjutnya, mulai lancar mengobrol. Tak perlu berbahasa formal. Juga kamu bisa memanggil namaku, timpal Cassandra. Jika begitu, aku panggil Nona, balasnya. Cassandra hanya melempar senyum singkat. Selebihnya, ia tak mau berkomentar. Biarlah ia memanggilku sesuka hati. Toh, belum tentu mereka akan bertemu kembali, pikir Cassandra. Ngomong-ngomong, apa Nona juga berasal dari Wakan? Tanyanya.
Tidak, ini kali pertama. Oh, pelipur, tanya naif lagi. Tidak juga, lebih tepatnya bekerja, terang Cassandra. Bekerja? Bekerja di peternakan, pertanian, pabrik pengolahan? Cerca naif menghujani Cassandra pertanyaan. Dengan senyum tumpul dipersembahkan, berkatalah Cassandra, di klinik. Klinik? Dua bola mata naif nyaris meloncat saking kagetnya. Lebih tepatnya tak percaya. Itu karena ia telah menembak bebas, sedang klinik tak hinggap di kepalanya. Apa Nona seorang dokter? Serunya menuntut penjelasan. Lewat anggukan, Cassandra memberi jawaban. Juga kereta yang ditunggu telah datang, dan tak seberapa lama pengeras suara berkumandang mengumumkan rute keberangkatan kereta tersebut. Ayo, naif terlihat mengakrabkan diri, meski Cassandra masihlah bersikap menjaga jarak. Ya, itu harus dilakukan, mengingat ia seorang diri di tempat asing. Demi bisa melanjutkan obrolan, sengaja naif bertukar kursi. Itu sungguh mengganggu Cassandra. Namun seiring obrolan tercipta di antara mereka, ia mulai terbiasa akan kehadiran pemuda itu. Jika Nona membutuhkan sesuatu, Nona bisa mengandalkan aku, kata naif tulus. Begitukah? Sahut Cassandra. Tentu. Ia, naif, bahkan tak sungkan meminta nomor kontak Cassandra. Dan berkat sikap murah hatinya, Cassandra pun bertukar nomor kontak. Oh, kamu bilang penduduk sana. Apa kamu sedang libur kuliah atau cuti kerja? Kali ini Cassandra lah yang bertanya. Saya baru lulus dan mendaftar di sebuah lembaga pemerintahan di tempat kelahiran saya, ungkap naif. Oh, pasti kamu memiliki otak cemerlang sehingga bisa diterima, puji Cassandra. Tidak juga, itu lantaran sepi peminat, kata naif dengan senyum lebar menghiasi wajah. Cassandra ikut tersenyum oleh pengakuan polos pria itu. Itu sebagian kecil alasan saya pulang kampung. Alasan utamanya ingin kumpul bersama kedua orang tua, lanjut naif membuat klarifikasi. Kau ini, seru Cassandra dibuat tergagap, tak bisa berkomentar apa-apa. Begitulah kedekatan di antara mereka terjalin berkat sikap low profil naif. Hingga tak terasa obrolan kian melebar, bertukar cerita mengenai masa kuliah serta agenda masing-masing. Akhirnya perjalanan panjang itu menghantar Cassandra pada sebuah daerah di ujung timur, dengan bebukitan indah menjulang menyambut sepanjang mata melihat. Hiruk pikuk aktivitas tak nampak di tempat itu, berbanding terbalik dari tempat tinggalnya nan jauh di sana. Mungkin lain cerita di siang hari, batin Cassandra berpendapat. Kau akan melihat keindahan surga dunia esok pagi di tempat ini. Selamat datang Nona Cassandra, kata naif begitu mereka turun dari gerbang kereta, menghirup segarnya udara pegunungan untuk yang pertama. Oh, begitukah? Balas Cassandra. Sungguh ia tak meragukan perkataan naif. Ia bahkan tak sabar menunggu terang, berkeliling sembari mengenal alam baru. Ayo Nona, naif tak sungkan mengajak Cassandra keluar bersama. Sayang, baru beberapa langkah kaki dari arah gerbang masuk, seseorang berlari ke arah mereka. Cassandra, teriak seorang pria seumuran dengan wanita itu. Siapakah dia? Ia adalah Farshad, salah satu teman dekat Cassandra sewaktu menjalani kuliah kedokteran. Hai Farshad, serunya melambaikan tangan. Bola mata naif berputar pada arah kedatangan Farshad. Pacarnya, tanyanya cukup lancang. Apa? Sontak Cassandra palingkan muka, menatap tak senang naif. Mulut pun lekas angkat bicara, meluruskan kesalahpahaman mungkin. Dia temanku, untuk apa juga menjadi kekasih orang, terangnya, tegas menyangkal. Tak melanjutkan langkah kaki, keduanya membiarkan Farshad berhambur datang. Cassandra, maaf sedikit telat, dengan suara sengal akibat berlari mencapai mereka berdua. Tidak juga, atur dulu nafasmu Farshad, sahut Cassandra sekaligus menegur. Dua alis Farshad
terangkat bersamaan dengan senyum singkatnya. "Siapa dia?" tanya Farshad dengan nada menginterogasi, juga dengan sorot mata menghujam. "Dia baru dikenal dalam perjalanan ke sini. Kita satu kereta." "Oh, apa kau asli dari sini?" tanya Farshad, tak memperkenalkan diri lebih dulu. "Ya," jawab Naif. "Begitu rupanya. Aku rasa kita bisa pulang bersama," kata Farshad menawarkan tumpangan. Sayang, tawaran tulus itu ditolak oleh Naif sebab ia telah memberitahu kedatangannya pada ayah serta ibu di rumah. Dan pastinya sang ayah akan datang menjemput. "Terima kasih, ayah saya mungkin dalam perjalanan," tolak Naif. "Begitukah?" Farshad tak terlalu memaksakan. "Kita duluan ya." Akhirnya Cassandra serta Farshad lebih dulu meninggalkan stasiun. Setelah menempuh waktu cukup lama melewati sepinya jalan di daerah pedesaan, mobil itu pun berhenti di depan sebuah rumah yang memiliki halaman cukup luas dengan pagar kayu terpasang rapi. "Ini tempat tinggalku." Sungguh Cassandra cukup terpaku. Tak menyangka tempat tinggal yang disiapkan oleh Farshad sangat lebih dari kata layak. "Ya, atau kau lebih suka tinggal bersamaku?" kata Farshad sembari menyunggingkan senyum. "Lantas Nura?" balas Sandra. Turunlah ia kemudian, sedang Farshad dengan tulus menurunkan 2 koper milik Cassandra. "Sepertinya ini terlalu besar untukku seorang," kata Cassandra setelah memasuki rumah, memperhatikan dengan cermat tiap bagian ruang tamu. "Haruskah aku carikan tempat kos? Tapi di sini tidak ada kosan, mungkin rumah kosong ada," timpal Farshad, laki-laki tak serius. "Farshad, stop bercandanya," sentak Cassandra. Oke, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Untuk sementara, perkenalkan aku pada tiap bagian dari rumah ini, termasuk kamar utamanya." "Oke, let's go," sahut Farshad bersemangat. Bagian pertama yang ia perkenalkan tak lain tak bukan adalah kamar utama. Itu sekalian meletakkan 2 koper, lalu berpindah pada ruang tengah yang memiliki sisi kosong cukup luas. "Kau bisa menaruh meja kerja di sini," kata Farshad berpendapat. "Haruskah aku bekerja sekalipun di rumah?" balas Cassandra, yang artinya tak akan menaruh meja kerja. "Benar juga, tapi mubazir jika dibiarkan longgar." Mungkin aku akan menaruh peralatan olahraga," kata Cassandra mendadak mendapatkan ide. "Begitu ya," timpal Farshad. Dari ruang tengah mereka berpindah ke dapur. Dapur tersebut tersambung dengan ruang makan. Terdapat teras cukup luas di luar ruang makan yang menghadap pada halaman rumah. "Apa kau butuh asisten rumah tangga?" tanya Farshad. Aku rasa iya juga," jawab Cassandra. "Oke, besok pagi akan ada seorang asisten rumah datang ke sini," balas Farshad. "Terima kasih. Lantas, mulai kapankah aku bekerja?" "Besok pagi aku bawa kamu berkeliling klinik, memperkenalkan karyawan di sana, termasuk ruang kerjamu, lalu keluar menikmati alam. Bagaimana?" "Itu sempurna. Aku tak sabar," balas Cassandra. Di stasiun akhirnya penantian Naif berujung kala melihat seorang pria paruh baya mengendarai motor datang menjemputnya. "Maaf ayah terlambat," ucapnya dengan raut dipenuhi rasa bersalah. Naif tak menimpali, sebaliknya ia berhambur memeluk sang ayah, melepas rindu setelah sekian lama tak berjumpa. "Ayo lekas pulang, ibumu mulai sore tadi menyibukkan diri di dapur," ungkap Pak Hilal menyenangkan hati Naif. "Rasanya perut ini mendadak lapar ayah," timpal Naif mengusap perut. Segeralah pria itu naik ke boncengan sepeda motor dan dengan laju cukup kencang Pak Hilal bawa motor tua itu menelusuri jalanan sepi yang dikelilingi hamparan bebukitan dan hijau. Tak banyak lampu jalanan menerangi, beruntung rembulan berbagi cahaya. Dan sesampainya di rumah, ia bergegas turun. Setengah berlari, ia memasuki rumah, mencari keberadaan sang ibu di ruang keluarga. "Ibu," Naif tak sabar melepas rindu. Tas ransel di punggung bahkan tidak ia lepas.
putraku akhirnya kembali. Ibu Azimah menyambutnya dengan pelukan haru. Sedang Pak Hilal meletakkan kunci motor di atas televisi. Ibu, mari kita makan malam, ajaknya. Sudah tak kuat menahan lapar. Perut Naif juga sudah keroncongan. Aduh, pria itu bersikap manja. Ibu sudah memasak semua makanan kesukaanmu. Ayo nikmati, timpal sang ibu membalas sikap manja Naif.